Engkaulah guguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkaulah guguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Engkau tempat kami berlindung, Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkaulah guguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya. Oh. Shalom semuanya, kita berjumpa kembali pada hari ini. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1. Dengan perikopnya adalah berkat luar biasa Allah bagi umatnya. Saya memilih ayat 1 sampai dengan ayat 2 dari 1 Petrus 1. Firman-Nya berkata, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus,
kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kita bersyukur bahwa melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan kembali. Kalau kita melihat 2 ayat tadi, kita melihat bahwa ada Trinitas, ada 3 pribadi, bicara mengenai Bapa, bicara mengenai Roh Kudus, dan juga bicara mengenai Anak Yesus Kristus. Bapa yang memang memilih kita, kemudian Roh yang menguduskan kita, dan juga Anak yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Dibilang dipilih, kita ini adalah orang-orang yang dipilih, artinya adalah orang-orang yang memang sangat spesial. Kita mempunyai hak yang luar biasa, mempunyai keistimewa sampai dipilih oleh Tuhan. Presiden memilih menteri-menterinya, ya, untuk apa? Supaya bisa bekerja sama dengan dia. Dan orang menanti-nantikan, siapa tahu saya akan ditelepon oleh presiden atau dari istana untuk menjadi menteri di kemudian hari. Dan semua menanti-nantikan waktu mereka dipilih, mereka akan bersuka cita. Pekan Olahraga Nasional yang berlangsung pada September 2024 juga berbicara mengenai bagaimana orang-orang, para atlet dari berbagai cabang olahraga akan dipilih mewakili provinsinya masing-masing. Ada 38 provinsi akan mengirimkan atletnya masing-masing di berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Dan begitu mereka dipilih, mereka akan bersuka cita dengan luar biasa. Apalagi waktu mereka bisa memenangkan pertandingan mewakili provinsinya, sehingga waktu kembali mereka akan disambut secara luar biasa. Nah, patut sebenarnya kita bersyukur bahwa kita dipilih oleh Tuhan sedemikian rupa. Bahkan dikatakan juga kita dipilih menjadi orang-orang pilihan Allah sesuai dengan rencana Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap daripada kita. Kalau Tuhan punya rencana bagi kita, pasti akan berbeda dengan rencana manusia. Manusia punya rencana yang pasti bisa berubah-ubah. Saya dan keluarga merencanakan suatu perjalanan, udah pesan semuanya. Akhirnya sebelum waktunya kita udah berpikir-pikir, kayaknya penerbangannya kita rubah deh, harinya bukan hari itu. Mungkin kita akan rubah ke sehari sebelumnya. Bahkan pulangnya juga kayaknya mungkin kita ganti aja lah, pulangnya adalah hari berikutnya. Baru saja beberapa waktu kita udah mempersiapkan semua, kita melakukan perubahan-perubahan, sekalipun kita tidak melakukan perubahan. Tapi seperti itulah manusia. Tapi kalau kita sudah direncanakan oleh Tuhan, pasti Tuhan punya rencana bagi kita untuk melakukan apa yang terbaik, apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan rancangan rencana Tuhan yang Bapa sendiri berikan kepada kita. Dan dibilang adalah kita dikuduskan oleh Roh supaya kita menjadi taat kepada Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita dipilih, kita dimasukkan dalam rancangan rencana Tuhan, dan kita menerima pengampunan dosa melalui percikan darah Yesus Kristus. Dan biarlah kita terus-menerus bisa mensyukuri apa yang Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita patut bersyukur dari waktu ke waktu. Dan biarlah hidup kita semakin hari semakin selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita mengalami akan segala janji-janji Allah dan rencana Allah, rancangan Allah yang pasti adalah selalu yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau memilih kami. Kami bersyukur bahwa Allah punya rencana bagi kehidupan kami, supaya kami boleh terus-menerus taat akan segala hal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, dan mentaatikan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan dari waktu ke waktu, dalam berbagai peristiwa, dalam berbagai kondisi yang kami hadapi. Dunia berubah, tapi Allah kami, kasih Allah kami, Tuhan kami tidak pernah berubah. Kami punya pengharapan, kami punya iman kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami, yang terus-menerus dapat memberikan pengharapan. Dan biarlah kasih Tuhan, damai sejahtera terus melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga sukacita kami tidak pernah habis-habisnya, karena ada penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami dalam berbagai situasi dan kondisi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 1 Petrus 1. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah,
Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan, iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus, dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus, yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian, tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus, dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan, bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu, yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya, atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi, karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu.